Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku lu ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi ta'limil lughatil arabiyyah fi hadhihi munasabah. Ad'u ilaikum li ta'allumil lughatil arabiyyah khassatan 'anil qawaidin nahwiyyah. Nah, ismahu li fi hadhihi sana. Nah, qabla nabda'u dirasatana fi hadhil fursah, hayya naqra'u basmalatan jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, maafan saantiku bilughatil Indonesia banget. Jadi anak-anakku yang solih dan solihah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bahasa Arab, khususnya di kelas 10 semester 2, yaitu tentang qawaid nahwiyah, khususnya tentang materi jumlah ismiyah. Nah, sebelum kita mulai pelajarannya, alangkah baiknya kalau kita lebih tahu dulu apa tujuan dan juga indikator. Kita langsung simak saja pada video berikut ini. Nah, materi kita kali ini seperti yang telah disebutkan di depan, bahwa kita akan belajar tentang jumlah ismiyah. Nah, ada yang masih ingat apa itu jumlah ismiyah? Nah, kita ulang kembali. Jumlah ismiyah adalah jumlah yang terdiri dari susunan mubtada dan khobar. Nah, bisa dilihat ya. Namun yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu tentang mubtada yang berupa dhamir jamak dan juga khobar yang berupa fi'il mudhari'. Kompetensi inti yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu mengenai memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kemudian selanjutnya yaitu tentang kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama 3.3, memahami secara sederhana unsur kebahasaan, struktur teks, dan unsur budaya dari teks terkait topik. Dua yaitu tulab wal ma'rad, al-mihnah wal hayah, al-mihnah wan nidhamul hayah fil usrah wa fi sakanit tulab yang sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian 4.3 yaitu menyusun teks lisan dan tulis sederhana untuk mengungkapkan informasi terkait topik. Hiwa yaitu tulab wal ma'rad, al-mihnah wal hayah, al-mihnah wan nidhamul hayah fil usrah wa fi sakanit tulab sesuai dengan unsur kebahasaan dan budaya. Nah, langsung saja, yaitu kita ingat kembali apa itu mubtada dan khobar. Yang pertama adalah mubtada. Apa itu mubtada? Mubtada adalah sebuah isim, sudah jelas, yang dibaca rofa dan berada di awal kalimat, biasanya berupa ma'rifat. Jadi kita ulangi, mubtada adalah isim yang dibaca rofa, terletak di awal kalimat, dan biasanya berupa isim ma'rifat. Kemudian setelah mubtada, kita tahu ada yang namanya khobar. Setiap ada mubtada pasti ada khobar. Nah, khobar itu apa? Adalah isim pastinya, kemudian dibaca rofa juga sama seperti mubtada tadi, dan terletak setelah mubtada. Ini ya bedanya mubtada dan khobar. Kalau khobar terletak setelah mubtada, kalau mubtada tadi berada di awal kalimat kemudian menjelaskan keadaan mubtada. Jadi pengertian khobar adalah isim yang dibaca rofa, terletak setelah mubtada dan menjelaskan keadaan mubtada. Sudah ya. Nah, setelah kita tahu apa itu mubtada dan khobar, kemudian kita akan belajar lebih dalam lagi tentang khobar. Nah, ternyata khobar itu dibagi menjadi dua. Apa saja? Ini dia. Macam-macam khobar. Nah, khobar itu dibagi menjadi, yang pertama ada mufrad. Nah, apa itu khobar mufrad? Khobar mufrad adalah khobar yang bukan jumlah atau yang menyerupai jumlah. Nah, seperti apa itu? Kita langsung masuk saja ke contohnya, yaitu Zaidun qaimun. Nah, di sini ada kata Zaidun. Ini Zaidun, kemudian qaimun. Zaidun di sini kedudukannya menjadi mubtada, kemudian qaimun di sini menjadi khobar. Nah, kemudian contoh kedua adalah yang ghairu mufrad. Nah, apa itu khobar ghairu mufrad?
adalah khobar yang berupa jumlah atau menyerupai jumlah. Itu adalah kebalikan dari khobar mufrad tadi. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah huwa yajtahidu fi dirasatihi. Nah, bisa kita lihat bedanya di sini. Kalau khobar mufrad adalah khobarnya berupa mufrad atau bukan berupa jumlah. Sedangkan kalau ghairu mufrad, khobarnya itu berupa jumlah atau yang menyerupai jumlah. Nah, di sini khobarnya itu berupa fi'il mudhari. Ini ya, bisa dilihat berupa fi'il mudhari. Yajtahidu yang huruf mudhari'ahnya berupa ya, yajtahidu. Kemudian mubtada'nya di sini adalah mubtada isim mufrad, yaitu berupa Zaidun, yang tadi katanya isim ma'rifat, dan di sini berupa ma'rifatnya adalah nama. Kemudian yang ghair mufrad adalah berupa isim domir. Domirnya domir mufrad, yaitu huwa, yang memiliki arti laki-laki satu. Jadi di sini bisa kita lihat bedanya. Ketika Zaidun qaimun merupakan susunan mubtada khobar yang berupa khobar mufrad, ya, yang berupa khobar mufrad itu memiliki arti Zaid berdiri. Kemudian yang ghair mufrad di sini contohnya adalah huwa yajtahidu fi dirasatihi. Bedanya di mana? Bedanya di khobarnya tadi. Jika di sini berupa khobar mufrad, di sini berupa khobar ghair mufrad yang berupa fi'il mudhari. Kita lanjut lagi. Nah, keterangan tadi kita melihat ada warna merah, kemudian warna biru gelap dan juga biru terang, kemudian ada warna hijau. Nah, diingat-ingat, merah itu untuk mubtada, biru gelap untuk khabar, kemudian biru untuk huruf mudhari'ahnya. Ini nanti menyesuaikan dengan mubtada'nya. Kemudian yang hijau merupakan keterangan atau pelengkapnya. Sudah ya? Nah, kita langsung saja masuk kepada contoh mubtada yang berupa dhamir jamak dan khobar ghairu mufrad yang berupa fi'il mudhari. Nah, contohnya di sini ada hum yajtahiduna fi dirasatihim. Hum yajtahiduna fi dirasatihim. Mubtadanya mana? Mubtadanya adalah hum. Nah, kenapa ini menjadi mubtada? Karena dia berada di awal kalimat berupa isim, dan ini juga merupakan isim domir, yang mana isim domir merupakan salah satu dari isim ma'rifat. Kemudian khobarnya yang mana? Khobarnya yaitu yajtahiduna. Nah, di sini tadi sama ya, berupa fi'il mudhari, tandanya dengan adanya huruf mudhari'ah. Nah, kenapa di sini ada tambahan waw dan nun? Karena hum memiliki arti laki-laki banyak, maka khobarnya yang berupa fi'il mudhari juga harus disesuaikan dengan mubtada'nya, yaitu dengan ketambahan waw dan nun di akhir katanya. Maka jadilah hum yajtahiduna fi dirasatihim. Nah, di sini ada berwarna biru juga, yaitu menyesuaikan dengan mubtada'nya. Jika mubtada'nya berupa laki-laki banyak, maka khobar di akhirnya juga akan diganti menjadi him. Coba kita baca lagi contohnya. Hum yajtahiduna fi dirasatihim. Artinya adalah mereka laki-laki banyak, maksudnya bersungguh-sungguh dalam pelajarannya. Hum yajtahiduna fi dirasatihim. Mereka laki-laki banyak bersungguh-sungguh dalam pelajarannya. Sudah ya, kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, yang ini adalah hunna yajtahidna fi dirasatihinna. Kalau dibaca sekilas pasti kita akan merasa ada yang berbeda. Lagi kita baca hunna yajtahidna fi dirasatihinna. Di mana hunna di sini sama dengan yang sebelumnya merupakan mubtada yang berupa isim domir jamak yang memiliki arti perempuan banyak. Nah, kemudian khobarnya berupa fi'il mudhari juga, yaitu yajtahidna. Nah, sudah jelas ya yang berbeda yang warna biru, yaitu berupa fi'il mudhari dengan adanya huruf mudhari'ah dan juga ada ketambahan nun di akhirnya karena mengikuti mubtada'nya yang berupa domir jamak muannas. Kemudian pada domir di akhir pelengkapnya juga akan diganti menjadi hinna atau hunna sesuai dengan amil yang mengikutinya. Kita baca lagi, hunna yajtahidna fi dirasatihinna. Hunna yajtahidna fi dirasatihinna. Artinya adalah
Mereka, perempuan banyak maksudnya, bersungguh-sungguh dalam pelajarannya. Mereka, perempuan banyak, bersungguh-sungguh dalam pelajarannya. Sudah, coba kita ulang lagi dari yang domir jamak mudzakkar. Nah, hum yajtahiduna fi dirasatihim. Diingat-ingat, hum yajtahiduna fi dirasatihim. Ketika berganti kepada domir jamak muannas, maka mengganti menjadi hunna yajtahidna fi dirasatihinna. Hunna yajtahidna fi dirasatihinna. Saya kira sudah jelas ya dari sini. Nah, kemudian kita beranjak kepada domir-domir yang lain. Nah, ini dia. Di sini saya sudah buatkan tabel tentang domir jamak mudzakkar dan juga jamak muannas, di mana di sini juga ada khobarnya serta pelengkapnya. Itu sudah disesuaikan dengan mubtada'nya. Coba kita baca yang pertama contohnya. Di sini yang mudzakkar sama dengan yang sebelumnya, hum yadhabuna ilal madrasati. Di sini kita lihat ketika mubtada'nya berupa hum, maka tambahnya adalah waw nun di akhirnya. Kemudian yang muannas seperti yang kita baca tadi, hunna yadhabna ilal madrasati. Nah, mubtada'nya berupa jamak muannas, maka ketambahannya adalah nun di akhirnya. Begitu juga dengan yang lain, dengan antum yang ketambahan waw dan nun, antunna dengan nun, hum waw dan nun, hunna dengan nun, dan begitu juga dengan antum dan antunna. Nah, di sini ada kesamaan antara mudzakkar dan muannas pada dhamir nahnu. Nahnu ini artinya adalah kita atau kami. Maka ketika mudzakkar dan juga muannas, tandanya itu hanya menggunakan nun di awal. Nun. Contoh kita baca satu, yaitu nahnu nusyahidu at-tilfiziyun. Nahnu nusyahidu tilfiziyun. Ketika muannas juga sama, nahnu nusyahidu tilfiziyun. Nahnu nusyahidu tilfiziyun. Nah, nahnu di sini menjadi mubtada karena berupa fi'il isim domir ya. Kemudian khobarnya nusyahidu yang berupa fi'il mudhari'. Kemudian tilfiziyun merupakan pelengkapnya. Jika kita artikan adalah kami atau kita sedang menonton TV. Kami atau kita sedang menonton TV. Saya kira sudah selesai pada materi jumlah ismiyah tentang mubtada dengan dhamir jamak dan juga khobar dan menggunakan fi'il mudhari'. Nah, selamat kepada anak-anakku semua yang sudah belajar tentang jumlah ismiyah, yang mana kita sudah belajar tentang dhamir jamak untuk mubtada dan khobarnya yang berupa fi'il mudhari'. Jangan lupa untuk mengasah kemampuan kalian semua dengan mengerjakan tugas yang sudah saya bagikan di e-learning kelas masing-masing. Tetap semangat dan selamat mengerjakan. Nah, jadi bagaimana? Setelah kalian menyimak video yang sudah kalian saksikan barusan, kalian bisa menyimpulkan bahwa jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar. Dan ternyata pada khobar itu sendiri sudah dibagi menjadi dua, yaitu khobar mufrad dan khobar ghair mufrad. Nah, sekian dulu video kita pembelajaran pada kali ini. Saya berharap video ini dapat membantu kalian semua dan juga saya untuk memahami materi jumlah ismiyah lebih baik lagi. Kita tutup pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.